Bismillah. Halo, assalamualaikum semuanya. Halo sayang, say hello to everyone to halo semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum mukmin dan salam kasih sayang ukhuwah untuk yang non muslim teman-teman aku di sini ya. Apa sayang? Udah nggak liar lagi ya. Jadi intinya apa ya? Kemarin menyalahkan aku ya, karena kucing begitu banyak ya, aku tidak bisa membawa masuk semua kucing ya, udah di toko dipindahin lagi, bingung ya, akhirnya seperti protes ya dia itu, kenapa ngebiarin aku beberapa bulan di luar. Jadi ku ajarkan berburu sama yang gede-gede tuh. Jadi di sini aku selain mempelajari psikologis pasien-pasien aku waktu aku sebagai perawat ya, aku juga sekarang dituntun mempelajari psikologis kucing, Bo. Jadi tahu setiap karakter kucing. Jadi aku dari semua gini loh, dari semua kucing, misalkan nih ada 4 kucing nih, apa 5. Ini jenis kucing yang agak liar gitu, pecicilan. Nah, jadi aku ajarkan berburu tuh dia. Yang 2 anteng tuh. Misalkan yang 1 anteng, ya udah berarti di sini bisa dibawa dekat kita gitu lah, di dalam rumah gitu. Jadi aku ajarkan dulu berburu. Nah setelah dia tahu ya ternyata hidup di luar itu keras, akhirnya dia benar-benar menikmati ideng gitu ya. Jadi aku ajarkan bagaimana kamu rasanya hidup di luaran gitu ya. Karena waktu di dalam itu kayak protes juga, pipis sembarangan ya, sembarangan. Setelah di luar jadi gitulah hikmah ya, aku tuh selalu mengajarkan hikmah ke kucing juga sama. Yang paling lucu itu tuh, halo assalamualaikum tuh Tasik tuh, di sini mah dikelilingi kucing ya, Bekasi itu dikelilingi kucing. Itu permasalahannya hanya Bekasi doang ya yang dikelilingi kucing itu. Jadi aku tuh standby di pelak di sini tuh, di Tambun ya, benar-benar ternyata ada histerinya ya. Keberadaan kucing itu ditakuti oleh makhluk astral. Jadi di sini tuh apa ya? Dan doa kucing itu apa ya? Makbul ya. Ya, di sini tuh jangan salah ya, makhluk yang sepele ini mendoakan kita. Kita masih ada sekarang selamat di dunia gitu ya. Terus kiamat belum terjadi karena masih ada mereka tuh. Makanya di sini aku mengadakan nego. Tuh nego. Coba kalau duhon, bagaimana mereka ketika didengar cerita duhon dari para ulama ya. Duhon terus mereka di luaran tuh semuanya hancur ya, termasuk hewan-hewan ternak kita berserakan tulang-tulangnya. Apa yang aku rasakan, sedih, nangis, Bo. Makanya jangan pernah terjadi duhon ya. Itu doa aku waktu beberapa tahun lalu ya. Dan si iblis itu jangan salah ya, aku akan eksis lagi ya sayang ya ke medsos. Jangan salah, di sini tuh kalau aku lagi baca Asmaul Husna ada yang ketawa. Jangan salah ya, di setiap tempat itu ada makhluk astralnya. Jadi mereka tuh ngetawain aku kalau lagi baca Asmaul Husna. Jangan salah ya, di Tasik ada, di sini juga ada, tapi ada yang benar-benar memperlihatkan, ada yang enggak. Jadi tengah malam aku baca Asmaul Husna, ternyata ada yang ketawa. Jadi mereka ada jenis jin jahil yang ngetawain aku kalau aku lagi baca apa ya, di washing waktu itu Asmaul Husna, di washing tengah malam aku masih washing Asmaul Husna tuh ya. Jadi apa ya, begitupun di digital ya sayang ya, ada iblisnya. Coba lihat gitu, iblisnya di digital mana tuh, takut nggak sama aku? Jadi sebenarnya di sini tuh kita ditonton sama manusia ya, ditonton juga sama iblis, jangan salah ya. Jadi di sini coba sentuh aku, nggak bakal berani iblis menyentuh aku, bener nggak sayang ya? Jadinya udah nikmati aja, enjoy aja ya, and don't worry ya, karena tujuan kita mah selalu baik ya, mendoakan semuanya, bener nggak? Dia udah jinak tuh, kemarin sempet protes gitu. Intinya apa ya, kasih sayang, Bo. Jangan salah, makhluk yang sepele ini doanya luar biasa sampai menembus aras. Bener gak sayang? Iya. Dan di sini aku sepulang umroh itu merawatin kucing yang sakit-sakit.
terutama mata ya, sakit mata, terus yang kecebur got tuh, kerjaan aku tuh begitu tuh, nolongin mereka. Ada yang mau netep di sini, ada juga yang enggak. Ternyata di sini pahalanya luar biasa. Jadi periodenya sepulang umroh itu periodenya kita menghadapi apa ya, gejolak alam. Jadi di sini perbanyaklah amal baik, jangan malah dijadikan apa ya, fasilitator ya. Mereka tuh makhluk alam itu makhluk yang benar murni ya, apalagi kucing ya. Ya sayang ya. Udah nggak marah lagi sama aku. Kok aku dibiarin berburu sih? Karena kamu benar-benar tipe pemburu sayang. Ada dua kan. Jadi benar-benar kamu itu lompat lari, makanya cepet manjangin badannya kemarin waktu digabung sama yang gede-gede tuh. Jadi ada beberapa kucing, tapi ada yang dikasihin juga, makanya aku sempat marah ya. Aku tipe orang yang tidak pernah memberikan kucing ya, aku rawat semampu aku gitu, kecuali aku sakit baru tuh. Jadi aku sempat marah juga, kenapa dikasihin gitu ya, main kasih-kasih aja, yang ngerawatnya kan capek tuh ya. Hey Messi, nama aku Messi ya. Jadi dulu ada kucing-kucing aku namanya Mimi, Messi, Amirah, bagus-bagus namanya, Mori, Mary. Wah, ada 100 kucing. Jadi di sini aku punya cerita kalau ke warung itu brul 10 ngikutin aku. Kata aku tuh, kenapa sih kalian ngikutin aku? Takut diapa-apain, ternyata mungkin banyak iblisnya ya. Jangan salah, kalau banyak kucing di Bekasi ini iblisnya banyak. Iblis banyak, kucing banyak. Nah kalau di Tasik pesantren banyak, perdukunan juga banyak. Nah kalau di Bekasi, kenapa banyak kucing sampai dikelilingin apa ya, dia kesal. Nah tuh di Bekasi sini tuh iblisnya ada banyak tuh. Kucingnya juga banyak tuh, di Tridas banyak banget. Setiap kali aku ke sana, di pinggir, di mana-mana kucing loh. Bekasi tuh mayoritas kucing di pinggir jalan. Makanya kemana-mana kalau bepergian aku pasti bawa makanan kucing. Udah jangan marah lagi, dia lagi mau mijitin aku tuh kayak mamanya, dia senang mijitin tuh. Coba sayang, udah baikan sama aku. Namanya itu pelajaran, pengajaran bagaimana kamu bisa kuat kerja tuh ya. Jadi aku mengajarkan, kucing yang mengerti, apalagi yang kucing Tridas mah kemarin. Jadi ceritanya lucu ya, kamu kok udah disiapin pasir gitu masih nya di pojok gitu. Akhirnya apa, ya udah aku nggak berani lagi deh di pojok gitu, karena kan kita nggak enak ya sewa ruko gitu ya. Terus ada kucing sana yang minta kalau kita dirawatin ya, di menetap gitu. Akhirnya dia lari tuh, dia menunjukkan sama aku bahwa enggak mak, aku enggak berani lagi ya sembarangan. Akhirnya dia lari ke samping musola got ya, di situ lari lagi ke aku. Begitu ya caranya. Jadi di sini tuh apa ya, jadi ketika aku dipahamkan bahasa kucing, benar-benar luar biasa ya. Tanggung jawab yang harus ku lakukan ya. Setidaknya kalau aku tidak bawa makanan, aku mengelus mereka, dan mereka juga seperti begini. Aku hanya pingin apa ya, diberikan kasih sayang, kehangatan lah ya, kehangatan. Yang hangat siapa tuh? Hangat. Nah kehangatan ini, kasih sayang kita tuh jangan salah tuh ya. Dunia ini masih ada karena hal-hal sepele padahal besar bagi kehidupan kita ya. Jadi ini nih histori sejarah kenapa banyaknya kucing di Bekasi ya. Jadi untuk menetralisir energi jangan salah ya, jangan diganggu mereka mah. Mereka tuh punya energi sendiri ya, energi kebaikan. Sayang ya, namanya siapa sih? Lagi dong namanya, sebut. Messi ya. Jadi di sini tuh apa ya, kita ini tidak boleh ya sebenarnya. Kalau yang aku yang aku mau ya, jadi apa ya, sewenang-wenang terhadap mereka ya. Mereka tuh memang binatang gitu ya, tapi kita tidak boleh sewenang-wenang ya. Mereka tuh seperti kayak manusia loh, jadi punya perasaan, punya apa ya. Jadi kayak jangan main apa ya, kasih apalagi mendamprat ya, jangan ya sayang ya, mendamprat katanya. Mereka itu tidak punya
apa ya, tapi luar biasa loh ya setianya mereka sama kita tuh. Kalau sakit ya, kalau aku ada namanya kucing Mimi ya, warnanya kayak begini. Selama aku sakit itu kista, dia duduk di atas itu ya, di atas kepalaku, tidak pernah beranjak. Coba kalau kita mah ditungguin sama misalkan sama keluarga, ada ke kamar mandinya, lah dia mah enggak. Jadi duduk aja, intinya seperti itu ya. Jadi doa kita masih ada sampai sekarang ya, dunia ini masih berdiri itu karena ada kebaikan-kebaikan yang kita tanam pada mereka. Tuh, itu Bekasi ya, unik. Bekasi itu unik, bener-bener kota yang bener-bener ada kaitannya dengan akhir zaman ya. Jadi bukan hanya Tasik aja tuh. Halo sayang tuh, bilang ke itu, ke warga Tasik, halo semuanya, halo mama siapa tuh, mama Imas tuh. Jadi mama aku tuh memang beda kayak aku. Kalau mama mah risihan, kalau kesini ada kucingnya, ada riwah deh Maya. Jadinya ya udah deh kalau ada mamaku, jadi kita ituin ya, maksudnya di ruangan tertentu tuh, karena tiap orang kan beda-beda risi bulunya katanya gitu. Jadi kita mau maklumi aja deh tuh. Halo sayang, siapa tuh? Cok Cina main TikTok. Kalau mama aku malah seneng aku main TikTok, Cina muter-muter. Sok TikTokan ya, TikTokan menghibur diri ya, dan menghibur semuanya. Di sini tuh tipe orang tuh beda-beda ya. Ada yang sayang sama kucing tapi tidak sampai mau membersihkan kotorannya. Sedangkan aku udah nyebokin tuh kayak bayi aja. Nah sebenarnya waktu di Dadaha ada jenis apa ya, ada satu kucing waktu aku 3 bulan di Tasik di Dadaha tuh ya, masuk ke rumah tapi keluar lagi, tidak bisa menetap gitu loh. Jadi sepertinya itu yang bener-bener untuk perkucingan tuh di sini, di Tambun. Makanya aku dipelak di sini ya, dipelak, tau nggak dipelak? Bahasa Sundanya dipelak tuh apa tuh? Ditanam. Lagi ngambek-ngambek tuh deh. Udah ya, segitu aja cerita aku di siang ini, mengisi apa ya, biar aku tidak lemas gitu kuat puasanya, karena lambung aku terasa perih lagi gitu pemirsa. Coba kalau aku lagi apa ya, tegas ya tegas, kalau aku lagi marah-marah, itulah apa ya, apa ajaran hikmah itu seperti itulah ya. Hikmah apa, karena yang aku alami itu hal-hal yang berat ya. Ya sudah gitu aja ya, nanti kita bikin video lagi bersama aku Xiaomi yang cerewet tuh ya. Kalau di sini, kalau di Tasik Pandeng aja lah ya. Teteh boleh, di sini boleh tuh, Bu Ustadz boleh, tapi aku kan bukan saja ya. Jadinya apa ya, ya udah dah aku ikuti aja semua panggilan mereka ya. Pokoknya intinya kasih sayang ya. Di sini udah ramai pagi-pagi, belum ada makanan, belum bisa berbagi ya ke Pasar Pam, ke teman-teman deket aku ya. Jadi gimana ya, ya itulah ya. Intinya fokuslah berbuat baik, beramal baik akhir zaman ini. Karena sudah riweuh lah ya. Ketika sudah gejolak, alam bergejolak, semuanya sudah tidak pada tempatnya. Sudah tidak merenah. Ya, di sini tuh aku akan menggunakan vlog channel YouTube aku untuk hal-hal yang baik, untuk menyampaikan gini loh. Di Bekasi ini jangan salah ya. Di sini tuh rawan tawuran. Rawan apalagi ya, kenakalan remaja, terus rawan apalagi ya, jangan dibilang klinik mah udah gak usah dibilang lagi ya. Di sini tuh aku selalu serba bingung ya, kemana sih aku harus kerjasama gitu. Ada yang tawuran kemarin tuh, misalkan di apa ya, di Tanah Merah tuh. Nah di sini tuh aku kebingungan. Coba kalau aku masukin YouTube kemarin ya, biar kayak gimana nih, cepet tanggap kali ya, tuh tanggap darurat cepet tanggap tuh, jangan hanya ambulan aja. Tapi di sini tuh ada kerjasamanya gitu sama tim apa ya, keamanan ya. Padahal aku ada nomor Pak Heru loh. Cuman aku tadi sendiri lah, turun sama mama tuh, mama
Hei, kalian tuh tidak tahu malu ya, udah disekolahin malah berantem, bertengkar, tawuran lagi. Kita tuh kalau udah ngomelin ya, mulutnya tuh 10, 100 bahkan ya. Jadi gitulah ibu-ibu ya, jangan salah ya. Ibu-ibu itu hanya megang sapu lidi, sapu ijuk. Tapi kalau udah ke jalanan, udah kayak bener-bener luar biasa tuh ibu-ibu tuh, mbak-mbak. Kalau udah ditambun tuh bener-bener jadi galak tuh, kayak kucing. Jadi itu ya intinya. Jadi aku gunakan YouTube ini untuk menyampaikan hal yang baik. Terus kemana aku harus meminta bantuan gitu loh. Rescue 911, aku suka nonton Rescue 911. Rescue 911 ya, zaman dulu kan ada Rescue 911. Nah, temanya, topiknya itu Rescue 911. Nah, kayaknya almarhum kakakku suka nonton Rescue 911. Jangan renegade aja ya. Adi baru nonton juga ya Rescue 911 zaman dulu tuh. Jadinya aku sedang melakukan itu di Bekasi sini tuh. Kalau udah ada aku udah deh gitu ya. Jadi di Bekasi sini tuh tempat anak-anak muda tuh curhat gitu ya, curhat gitu ya. Balita juga sama curhat dia. Katanya doain jangan sampai terjadi duhon karena aku masih ingin hidup. Coba balita, coba yang ada dalam perut bisa komunikasi sama aku. Ya mungkin aja bisa ya dengan gerak-geraknya. Kasihan tuh. Jadi di sini tuh, jadi aku dipelak tuh di Bekasi gitu. Jadi untuk melindungi semampu aku ya. Kalau ke kucing itu kalau ada uang aku kasih dengan budget yang pas-pasan tuh. Jadi itulah ya. Jadi sepertinya aku dituntun untuk ngoceh mulu digital. Kemarin aku udah berusaha nawarin dia, ikut ngabuburit nawarin makanan. Kayaknya nggak serame kayak dulu waktu aku nawarin nasi bakar, brul semuanya tuh pesen dari mulai pak guru, bu guru. Nah sekarang kok kayaknya aku harus ngecebrak mulu lo. Kalau jadi ibu dosen masih mending ya. Emang cita-cita aku pengen jadi dosen akpar dulu tuh ya. Jadi sekolah lagi intinya. Malah udah ada jalan lain ya. Jalan kemana ya? Beda dunia dunia lain. Jadi intinya seperti itulah ya. Jadi aku dituntut sepertinya harus ngoceh-ngoceh dalam digital dengan tujuan tertentu ya. Aku merasakan kangen sama keluargaku tapi tidak bisa kalau dibilang mah tidak bisa sesuka yang aku mau ya. Jarang-jarang loh, paling setahun sekali aku balik ke Tasik tuh ya. Kalau enggak sebelum puasa sama lebaran tuh ya. Jadi di sini tuh sebenarnya aku tipe anak yang bener-bener setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali tuh ke kampung halaman gitu ya, karena aku selalu ingin merawat makam almarhum papaku ya. Di sini keinginan apaku kali ya. Aku tuh sebenarnya anak perempuan satu-satunya, tidak boleh aku keluar dari Tasik tuh ya. Waktu itu cuman aku seperti ditugaskan khusus sama Allah ya. Jadi dibimbing ke Jakarta, akhirnya dipecelin deh ke Bekasi. Jadi sebenarnya aku tuh, kamu tuh harus standby di Tasik. Terus kelola rumah katanya ntar di atas buat kantor suami kamu, biro konsultan tuh itu omongan almarhum papaku ya. Jadi sebenarnya hal ini tidak terucap ya sama saudara-saudaraku, kakak sama adikku ya. Sebenarnya itu yang terucap sama almarhum papaku. Tapi kan kata aku aku punya jalan hidup sendiri gitu ya. Jadi aku berusaha untuk meyakinkan almarhum papaku ya. Jadi ceritanya itu ya. Jadi aku ditugaskan di sini tuh jaga gawang dengan kucing-kucing untuk saat ini. Tapi tidak tahu untuk kedepannya, karena kita itu tidak bisa memprediksi nasib kita ya. Hari ini begini, besok begitu. Bener nggak? Apalagi hari zaman ini gonjleng ya. Jadi itulah ya intinya. Aku nikmati hari ini, aku tidak tahu besok apa dan bagaimana. Tapi yang jelas aku selalu begini loh. Kalau kita selalu berbuat baik, iblis pun takut ya sama orang yang berbuat baik. Dan bahkan mungkin dari golongan jin itu, kenapa sih kamu tidak ikut dengan ajaran kita gitu. Ajarannya sih ada jenis-jenis jin yang penyayang, ada penyayang terus selalu mengajarkan tapi di situ ada pantangan, keilmuannya ada pantangan gitu ya, pantangan khusus. Dan aku tipe orang yang kayak
apa ya, dengan pantangan kayak gimana tuh ya, tapi memang apa ya namanya, memang kehidupan ini mengajarkan seperti itu ya, kayak Nabi Adam, Siti Hawa, dengan adanya buah holdi gitu, cerita buah holdi memang ada pantangan khusus gitu ya. Sama kayak aku, tidak sembarangan makan ya, karena aku punya alergi makanan gitu, lagi cuaca seperti itu. Mungkin ya dalam hidup ini ada pantangan juga, tapi bedanya aku bukan golongan dari mereka yang menggunakan makhluk lain lah, bersandar pada makhluk, tapi aku bersandar kepada holik ya, Robia. Makanya di sini kan pembuka rezeki itu beramal baik, berbudi baik, insya Allah kebaikan itu datang sama kita. Sekarang ini aku dituntun sepertinya ke digital ya. Kenapa seperti ini? Mungkin karena aku kelelahan, udah ngedrop ya. Jadi Allah tuh, kamu lebih baik itu deh gitu ya, ngomong ngoceh tapi ngocehnya yang ada manfaatnya buat orang lain gitu ya. Gitu, saling mengingatkan dalam kebaikan, masih seputar itu ya. Jadi itu, jadi apa ya? Di sini tuh apa ya? Iblis pun merasa kalau kita mah segen, mohon maaf ya. Misalkan begini, Umi, itu motor kok sembarangan, masih ada kuncinya gitu. Tapi aku selalu yakin selama kita berbuat baik, apa ya, selalu ada yang mengingatkan, Mi ini kuncinya, katanya, bukannya diambil. Jadi aku sering lupa kunci motor tuh di pinggir jalan. Kadang mau ke warung nih, warungnya kan di pinggir jalan, aku simpan aja kuncinya, itu nggak diambil gitu, suka kebiasaan mungkin ya. Terus warungnya sih dekat gitu, terus yang ngelihat yang mau belanja, Mi itu kuncinya, katanya. Kata aku, oh ya udah, kata, emang aku tuh kadang-kadang suka sengaja, sebenarnya sengaja nggak sengaja, refleks. Di sini tuh ada energi gravitasi alam ya, jangan salah. Selama aku ada yang mengingat di sini loh, daerah Tridas itu rawan ya, banyak motor yang apa ya, apa ya, motornya itu pada diambil gitu, pada yang ambil motor gitu loh ya intinya. Terus aku selalu parkir waktu itu ya di depan, pikiran aku tuh di depan ruko gitu, pikiran aku selalu ya positif aja gitu, tidak pernah berpikir apapun. Ternyata di situ ada energi gravitasi. Apalagi aku menanam tanaman yang benar-benar mendukung sunnah Nabi ya di situ. Alhamdulillah aman ya, sampai beberapa kurun waktu itu ada kejadian katanya tuh ban mobilnya diambil tuh katanya. Tapi semenjak ada aku di situ, alhamdulillah ya, jadinya alhamdulillah lah ya, jangan sampai itulah. Jadi di sini tuh energi kebaikan dengan alam itu selalu kayak seperti harmoni gitu ya. Jadi intinya di situlah ya, di situ petunjuk dengan gerakan alam tuh kemana kita diarahkan gitu. Sebenarnya ke situ. Jadi kita membaca, bukan membaca buku, membaca situasi, tetapi membaca kalau orang-orang tertentu kali ya, ini apa sih maknanya seperti ini apa sih kita dikasih ujian seperti ini apa sih kita seperti hari kemarin nih, aku dituntun ke sana, tapi gini, kok energiku makin melemah ya ke arah sana buat mendapatkan rezeki. Berarti aku tarik lagi dong, berarti bukan masanya aku balik lagi ke masanya periode tahun-tahun lalu gitu. Nah di sini berarti ada cara lain Allah memberikan rezeki ke aku gitu. Di sini tuh berarti aku harus sabar dulu sekarang ini, apa yang Allah mau. Jadi aku selalu menserver, kalau handphone, menserver apa yang Allah mau. Hari ini tuh apa nih, petunjuknya tuh apa nih, harus bagaimana nih gitu. Dan aku harus menjelaskan kepada orang yang terdekatku, misalkan aku mau menolong kamu nih ya, tetapi di sini Allah sepertinya menunjukkan sesuatu, aku harus berbuat sesuatu, tetapi tidak ke kegiatan yang kemarin-kemarin gitu. Jadi sebenarnya tuh apa yang Allah mau nanti kita lihat ya. Yang terpenting aku selalu bertujuan baik ya. Coba sekarang ini ketika aku muter-muter di YouTube ya nih, yang melihat itu bukan hanya manusia aja, tapi semua jinnu di sini gue lihat tuh kalau aku lagi wesingan Asmaul Husna seperti yang aku bilang tadi. Nah di teknologi juga sama. Jadi gimana ya? Pokoknya intinya teh, aku mah pingin sekarang tuh kita tuh ya udah deh, seperti yang ada cerita salah satu ulama, bukan salah satu ulama ya,
pasar bebas semuanya gitu ya, boleh gitu lah berjualan, yang penting halal, dari mana-mana dan negara mana-mana kita saling icip ya. Nah kalau mau kiamat ya udah aja kiamat ya, tidak usah ada duhon sangkakala tuh. Coba ada nggak seseorang yang memohon sama Allah, ya Allah jangan terjadi sangkakala dong. Paling takut tuh kalau ada trompet itu gimana ya gitu. Kalau mau kiamat mah ya kiamat aja gitu, tapi jangan ada sangkakala. Bisa nggak dirubah cerita itu? Walau alam ya, tapi doaku selalu baik-baik karena melihat lingkungan. Sudah segitu dulu ya videonya, nanti kita bikin lagi vlog video lain, tapi yang topiknya menarik ya, seputar apa ya, nantilah kita pikirkan lagi ya. Assalamualaikum semuanya kaum mukmin, dan selamat siang bagi yang non muslim ya, nikmati hidup ini ya, yang tinggal beberapa kurun waktu lagi. Selamat siang semuanya.